Baik, sekarang kita akan masuk ke topik pelatihan kita dalam YouTube channel kami, yaitu channel Hotel Training. Topik hari ini kita akan membahas create room rate based on room cost expected and Hubbard formula, atau bagaimana menentukan harga kamar berdasarkan metode Hubbard dan berdasarkan percentage room cost expected. Ya, bagi rekan-rekan yang baru bergabung di channel saya, selamat menikmati pelatihan dari kami ini, dari MM Hospitality. Baik, objektif kita dalam pelatihan ini, kita akan belajar cara mudah menentukan harga kamar berdasarkan metode Hubbard dan percentage room cost expected. Namun, dalam pelatihan ini saya akan bagi dalam dua video. Video pertama kita akan membahas mengenai Hubbard formula saja. Nanti di video kedua saya akan membahas bagaimana menentukan harga kamar berdasarkan room setup, berdasarkan room cost expected. Tapi teman-teman kalau mau download atau lihat format Excel-nya, dapat teman-teman hotelier download di link di bawah ini ya. Ini linknya, bisa teman-teman download aja nanti di box.com-nya. Silakan dicatat dan langsung di-download. Nah, dalam video pertama ini saya akan hanya membahas formula Hubbard ya. Baik, ini format profile saya. Teman-teman silakan lihat sendiri ya. Saya hotel trainer consultant juga. Saya juga auditor untuk hotel auditor dan ISO 19001:2015. Saya juga expert, saya hotelier juga sejak tahun 95 sampai 2016 dan baru saya fokus di pelatihan di hotel consultant. Baik, saya akan masuk ke materinya. Ini office saya ya teman-teman. Itu juga ada nomor handphone saya. Kalau teman-teman masih banyak mau tanya lagi, silakan WhatsApp atau telepon saya di nomor tersebut. Baik, sekarang kita masuk ke penentuan harga jual kamar berdasarkan formula Hubbard. Tapi sebelum kita masuk ke formula Hubbard, di sini ada pendekatan informal dulu, terus ada pendekatan rule of thumb. Seperti apa sih pendekatan informal dan rule of thumb? Nah, dalam menentukan harga jual kamar ada pendekatan informal. Pendekatan informal itu singkatnya hanya meniru-meniru harga kamar yang ditawarkan oleh pesaing atau yang ditawarkan oleh hotel-hotel lain. Misalnya kita mau menentukan harga kamar, bisa hotel kita baru bangun atau sudah berjalan, kita hanya lihat-lihat aja hotel-hotel pesaing kita, baik itu hotel yang sama bintangnya, atau yang sama lokasinya, atau sama wilayahnya, kita tiru-tiru saja. Harga dia standar berapa, kita tiru. Itu pendekatan informal. Nah, pendekatan inilah yang mengabaikan struktur biayanya tidak kita lihat. Kualitas layanannya juga kita tidak lihat. Lokasi hotel tidak kita lihat. Kita hanya meniru-niru aja dari pesaing hotel kita. Ada satu lagi, penentuan harga kamar berdasarkan rule of thumb. Apa itu penentuan harga kamar berdasarkan rule of thumb? Yaitu pendekatan ini menerapkan rasio dana investasi dengan harga kamar. Jadi rasio yang diterapkan yang merupakan rule of thumb adalah setiap dari Rp1.000 dana investasi dibebankan Rp1 harga kamar. Misalnya kita bangun hotel, mau beli tanah, semuanya lah ya, tanah, bangunan, semuanya 20 miliar. Nah, kebetulan kita membuat hotel itu ada 200 kamar. Berarti 20 miliar dibagi 100 kamar, berarti satu kamar investasinya 200 juta. Maka dengan rule of thumb, berapakah idealnya harga kamar per malamnya? Berarti Rp1.000 dari dana investasi dibebankan Rp1 untuk harga kamarnya per malam. Berarti kalau 200 juta per kamar investasinya, berarti dibagi 1.000, harga kamarnya Rp200.000 per malam. Itu berdasarkan rule of thumb. Namun pendekatan ini juga mengabaikan variabel-variabel penting seperti tingkat persaingan, kita nggak lihat ya.
kita nggak ngelihat hotel pesaing kita nggak ngelihat kondisi ekonomi, kita nggak lihat lagi return on investment-nya, ya, dana investasi, pengembalian dana investasinya, kita nggak lihat lagi. Yang diinginkan owner berapa pengembalian keuntungan, kita nggak lihat. Kita hanya berdasarkan rule of thumb aja. Dari Rp1.000 dan investasi, Rp1 dibandingkan dari harga kamar per malam. Nah, yang kita bahas sekarang ini adalah menentukan harga jual kamar berdasarkan formula Hubbard. Baik ya, teman-teman hotelier, sekarang kita fokus ke sini nih. Nah, formula Hubbard itu apa? Formula Hubbard adalah lazim disebut dengan pendekatan bottom up. Merupakan pendekatan dalam menentukan harga jual rata atau pro rate atau ratanya, ya. Penerapan formula ini dengan mempertimbangkan faktor-faktor persentase laba bersih yang ditentukan oleh owner atas investasi yang ditanamkan. Jadi dalam menentukan formula Hubbard ini kita melihat persentase laba bersih yang diinginkan dulu. Berapa nih persentase laba bersih yang diinginkan? Terus kita menghitung tarif pajaknya berapa, kita menghitung biaya bunga-bunganya berapa, kita menghitung estimasi biaya tetapnya berapa. Terus kita mengestimasi juga pendapatan departemen lain juga selain kamar seperti restoran, bar, dan lainnya berapa. Dan kita juga menghitung estimasi biaya variabel untuk setiap kamar yang terhuni. Ini kita lihat dulu, kita hitung dulu. Nah, semuanya kita hitung baru bisa nanti kita menentukan harga kamar yang ideal berdasarkan formula Hubbard. Baik, sekarang kita lihat di contoh berikut ya. Di sini ada ilustrasinya. Misalnya owner atau kita tuh ingin membangun biaya membangun hotel. Nah, kita akan membangun 100 kamar ceritanya ya, akan bangun 100 kamar. Nah, setelah kita dapat konsultasi atau dari project manajernya, proyeksi biaya pembangunan hotel mencakup tanah, taman, gedung, dan lain-lain ya, termasuk mebel, furniture, FF&I-nya, itu sebesar 19.800 juta. Ini saya buat yang simpel-simpel aja ya. Jadi ada 19.800 juta nih, ceritanya untuk membangun 100 kamar. Nah, dari 19.800 juta itu dibutuhkan modal kerja, ya 200 juta. Nah, modal kerja ini yang biasanya dihitung dalam pre-opening budget ya. Ceritanya untuk sebelum hotel buka dibutuhkan 200 juta. Maka kita membutuhkan dana sekitar 20 miliar. Jadi total dana yang diperlukan untuk membangun hotel nih, hotel kita ceritanya ya, dibutuhkan 20 miliar. Nah, dari 20 miliar ternyata si ownernya itu ada meminjam uang ke bank itu 70% atau sekitar 14 miliar. Jadi dari 20 miliar itu 70% itu pinjam ke bank 14 miliar. Nah, dari bank itu mendapatkan atau memberikan bunga jangka panjang itu 12% per tahun. Ini kita catat dulu. Nah, sisanya 30%, karena 100% 70% minjam ke bank, 30%-nya uang dana investasi si owner sendiri, uang pribadi, itu 6 miliar. Jadi totalnya pas 14 miliar tambah 6 miliar 20 miliar. Ini semua kita catat. Nah, dalam formula Hubbard, si ownernya dalam dia investasi 6 miliar, dia menginginkan return on investment-nya itu sebesar 15%. Ya, 15% dari dana investasinya. Ini yang dibutuhkan atau ditentukan oleh si pemiliknya 15%. Ini kita catat dulu. Terus pajak penghasilan dibebankan sebesar 25%. Jadi dari investasi 15% yang diinginkan dari 6 miliar, itu dihitung juga pajak penghasilannya 20%. Ini kita catat juga. Terus estimasi hunian yang diinginkan oleh si owner 70% year to date-nya. Si owner ingin 70%. Dan hunian rata-ratanya 70%. Atau sekitar 70 kamar per hari harus terisi. Ya, ini karena kenapa 70 kamar? Karena kebetulan hotelnya itu 100 kamar. Maka kalau 70% hanya 70 kamar ya. Nah, dari sini baru kita bisa hitung biaya-biaya selanjutnya ya. Di sini ada biaya tetap yang dispesifikasikan sebagai berikut. Asuransi dalam pembentukan harga hotel, kita menghitung juga asuransinya ada 100 juta. Pajak bumi dan bangunannya 50 juta. Depresiasinya 500 juta.
Ini kita catat dulu. Jadi totalnya untuk biaya-biaya tetap yang diestimasikan itu ada 650 juta. Terus kita hitung juga undistributed operating expenses seperti biaya adminnya, marketing, maintenance, personal, energy cost. Ini semua kita hitung dulu. Ceritanya sudah kita hitung biaya-biayanya itu ada 600 juta, marketing 500 juta, maintenance 400 juta, personel 230 juta, energy cost 700 juta, totalnya 2 miliar 430 juta untuk undistributed operating expenses. Maka total biaya tetapnya itu semuanya 3 miliar 80 juta. Setelah ini semua kita hitung, barulah kita menghitung estimasi penjualan makanan minuman. Yaitu ceritanya restoran dan bar dalam setahun menghasilkan 300 juta. Penjualan lain 100 juta. Totalnya 400 juta. Nah, dari biaya semuanya ini, ada juga yang kita hitung biaya supplies atau amenitiesnya setiap kamar. Itu ada 20.000 per kamar. Nah, biaya amenities di sini misalnya untuk amenities kamar ya, sabun, odol, dan lain sebagainya, itu tiap kamar terhuni itu biaya supplies-nya atau variable cost-nya 20.000. Nah, dari sinilah baru kita akan bisa menentukan nanti harga kamar berdasarkan formula Harbet. Nah, dari semua yang sudah kita hitung, ini kita hitung lagi yang dana atau biaya-biaya yang sudah kita kalkulasikan. Laba bersih yang diminta oleh owner itu 15% dari investasi owner 6 miliar. Maka 15%-nya 900 juta. Nah, dari 900 juta ini semuanya yang harus kita dapat dalam setahun tercapai, walaupun isinya itu ada pendapatan, ada biaya, itu harus tercapai dari penjualan kamar. Terus pajak penghasilan diberikan 900 juta, 50%-nya 225 juta. Ini biaya pajak penghasilan kita hitung juga. Nanti semuanya dikompensasi dari pendapatan kamar. Terus biaya bunga, karena si ownernya minjem 14 miliar, itu kena bunga 12% per tahun. Jadi per tahunnya dapat 1 miliar 680 juta. Itu harus kita hitung juga. Terus pendapatan setelah biaya bunga dan pajak, totalnya 2 miliar 805 juta. Terus estimasi biaya depresiasi, asuransi, dan PBB itu kita hitung 650 juta. Maka pendapatan sebelum beban tetap itu totalnya 3 miliar 455 juta. Tadi sudah kita hitung undistributed operating expenses seperti admin, HR, maintenance, semuanya 2 miliar 430 juta setahun. Maka proyeksi pendapatan hotel yang harus tercapai, walaupun isinya ada pendapatan, ada biaya, semuanya harus tercapai 5 miliar 885 juta yang harus tercapai dalam setahun. Itu proyeksi pendapatan hotel yang harus dicapai. Maka sekarang kita akan lebih detail perhitungannya. Maka proyeksi pendapatan hotel yang harus tercapai 5 miliar 885 juta. Tapi dari 5 miliar 850 juta masih ada pendapatan outlet. Nah, pendapatan outlet itu restoran dan lain kita tidak hitung, maka kita kurangin 400 juta. Ya, tadi udah kita hitung restoran dan lain-lain 400 juta. Karena kita menghitung harga kamar. Maka 5 miliar 800 juta sekian dikurang 400 juta, totalnya 5 miliar 485 juta. Nah, dari sini masih ditambah lagi biaya variabelnya, amenitiesnya. Ya, plus biaya variabel per kamar tuh 20.000. Nah, karena setahun ada 365 hari dan per harinya itu dimaunya 70%, kebetulan kamarnya totalnya 100, berarti ada 70 kamar per hari. Nah, 70 kamar per hari kali 365 kali 20.000 untuk cost amenitiesnya sebesar 511 juta. Itu kita jumlahkan juga dari pendapatan kamar yang 5,4 miliar. Maka total pendapatan kamar yang isinya ada pendapatan, ada biaya-biaya, ada semua investasi, itu senilai 5 miliar 996 juta sekian. Nah, dari 5 miliar 996 juta lah, kita tinggal bagi berapa kamar kita dapat dalam setahun room sold occupied-nya. Maka harga kamar per malam idealnya 5 miliar 996 juta dibagi jumlah kamar per harinya 70 kamar dikali 365 hari karena kita mau hitung 1 tahun, maka dalam 1 tahun kita sudah proyeksikan akan terjual kamar atau room sold-nya 25.550 kamar. Maka harga kamar berdasarkan formula Harbet adalah
5.996 juta dibagi 25.550 kamar, rata-rata per kamar adalah 234.677 atau dibulatkan di rounding 235.000. Inilah harga jual kamar berdasarkan formula Hubbard. Ya, itulah menentukan harga kamar berdasarkan formula Hubbard. Untuk menentukan harga kamar berdasarkan room cost expected, nanti teman-teman hotelier masih bisa lihat lagi di video saya selanjutnya ya. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Bila teman-teman masih ada yang bertanya, silakan nanti tanyakan di chat ke saya, bisa di WhatsApp atau langsung di YouTube channelnya, ditanyakan aja. Kita bisa diskusi di sana. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.